Halo, selamat sore Bapak Ibu Sobat Jempolan FMC Indonesia dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama kami di AgriTalk FMC. Oke, tidak bosan-bosannya FMC Indonesia selalu menghadirkan talk show ini sebagai sharing ilmu dan pengetahuan. Walaupun mungkin Bapak Ibu melihat, hari ini padi, besok tanaman bawang merah. Tapi Bapak Ibu harus ikuti karena selalu ada tips-tips maupun juga ilmu-ilmu terbaru yang akan kami bagikan bersama expert kami pada sore hari ini. Oke, sore hari ini topik apa sih yang akan kita bawakan? Yaitu adalah mengenal lebih dekat Rofral, teman setia petani bawang penjaga keberlanjutan pertanian. Kalau Bapak Ibu tahu, Rofral sudah sangat lama ada di Indonesia, sudah dipercaya oleh petani bawang sudah kurang lebih 30 tahun. Nah, tapi apa aja sih keunggulan Rofral, kemudian bagaimana sebenarnya menghadapi, mengendalikan penyakit bawang merah? Kita akan bahas tuntas sore hari ini. Oke, saya ingin menyapa penonton yang ada di sosial media Facebook FMC Indonesia dan juga YouTube. Selamat sore, selamat bergabung. Bisa mengajak rekan-rekan petaninya juga untuk nonton. Dan tidak itu saja, kita juga ada teman-teman yang nonton bareng di seluruh Indonesia, tentunya bersama tim FMC Indonesia. Oke, kemudian saya juga akan memperkenalkan dulu para pembicara kita sore hari ini. Kalau dari wajahnya tidak asing lagi, karena memang bapak-bapak ini, beliau ini sangat expert di bidangnya. Yang pertama adalah Prof. Dadang dari IPB. Selamat sore, Prof. Apa kabar, Prof? Baik, baik. Minggu lalu kita ketemu ya, Prof, Yap. untuk bahas tentang Marshall, tapi Prof hari ini mensupport kita lagi dan juga khususnya petani bawang nih di seluruh Indonesia untuk berbagi tentang pengendalian penyakit pada tanaman bawang merah. Kemudian ada dari FMC Indonesia yaitu Bapak Yagus Darajat. Halo. Halo, Baik. selamat sore Pak, Brand Manager FMC Indonesia. Nah, Pak Yagus ini akan kupas tuntas nanti tentang Rofral ya Pak ya. Ya. Dan juga nanti kita mau diskusi banyak juga dengan petani-petani kita yang ada di seluruh Indonesia. Jadi saya undang untuk petani-petani yang join lewat nobar maupun petani-petani yang join di sosial media untuk menyimak lalu mengirimkan pertanyaan atau mungkin para pengguna Rofral selama ini ingin berbagi cerita juga bagaimana pengalamannya menggunakan Rofral seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama kita yaitu presentasi dan sharing dari Pak Dadang dan juga Pak Yagus, kita mau sama-sama saksikan dulu Bapak Ibu, ada sedikit speech dari Ibu Shirley Margono selaku Regulatory Affairs Manager dari FMC Indonesia. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Shirley Margono, Regulatory Manager PT FMC Indonesia. Pada hari ini PT FMC Indonesia melakukan kegiatan AgriTalks, di mana AgriTalks ini adalah ajang interaktif yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua dan seluruh petani di Indonesia untuk lebih memahami mengenai produk-produk PT FMC serta cara penanggulangan hama dan penyakit yang ada di lapangan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa FMC Indonesia berkomitmen untuk membantu para petani dalam menyediakan produk dengan bahan aktif yang terbaru, serta mendukung keberlangsungan pertanian di Indonesia. Kami siap membantu para petani dengan menyediakan produk yang inovatif, berkualitas, pastinya setelah terbukti aman dan efektif, serta terdaftar di Kementerian Pertanian Indonesia. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani Indonesia atas kepercayaannya untuk terus menggunakan produk-produk PT FMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Tadi ada 1-2 buah kata yang disampaikan oleh Bu Shirley Margono. Jadi memang FMC Indonesia selalu senantiasa memberikan solusi dan produk yang aman dan terpercaya dan juga sudah teruji ya untuk para petani dimanapun kita berada. Oke, kita akan masuk ke segmen kita yang pertama, yaitu akan masuk ke sesinya Prof. Dadang, di mana Prof akan menjelaskan kepada kita mungkin secara fungisida secara umum ya, Prof, kemudian juga bagaimana sih manajemen pengendalian penyakit di tanaman bawang merah, gitu, dan juga mungkin ada sedikit tentang Iprodion ya, Prof, ya, secara umum. Nanti kalau Bapak Ibu petani yang ingin bertanya,
Silakan boleh mulai sekarang bisa tulis di kolom komen atau juga yang ada di Zoom, boleh tolong ditulis saja di Zoom-nya, nanti akan kita bacakan di sesi tanya jawab. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan Baik, kepada Prof. terima Silakan. kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada FMC yang telah memberikan kepercayaan dan mengundang saya untuk kembali kita bersama-sama di sini di dalam kegiatan AgriTalks yang disampaikan oleh atau diprakarsai oleh FMC, dan kali ini kita akan berbicara tentang bawang ya khususnya bawang merah ya, walaupun nanti mungkin juga ada bawang daun ya sebetulnya itu. Jadi kita akan melihat di sini dengan temanya adalah pengendalian hama dan penyakit pada tanaman bawang merah, dengan fokus kita barangkali nanti di penyakit. Walaupun saya bukan orang penyakit, paling tidak nanti untuk pestisidanya mungkin kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, saudara sekalian, bawang merah merupakan komoditas yang saya kira mirip-mirip dengan padi lah. Sering dibicarakan orang ya, sering didiskusikan, bahkan kadang sampai ke rapat kepresidenan ya, tentang harga bawang yang sangat meningkat gitu kan ya. Nah, karena memang bawang ini banyak manfaatnya lah. Minimal ya ini sebagai penyedap rasa dan juga kesehatan. Kita jangan lupa bawang ini juga sebagai salah satu ramuan dalam obat-obatan kita ya, seperti itu. Nah, biasanya ini pada saat-saat tertentu permintaannya sangat meningkat gitu ya. Dan ketika itu sering membuat harga sangat tinggi ya. Nah, biasanya kalau sudah tinggi itu kita tahulah biasanya import dibuka itu ya. Nah, kita berapa kali mengalami seperti itu ya, sehingga memang peran petani dan pemerintah kadang-kadang suka berlawanan gitu ya. Petani inginnya tetap tinggi, tapi pemerintah inginnya harga diturunkan begitu ya. Oke lah ya. Kemudian yang sering kendala juga adalah ketika kita menanam itu penyediaan bibitnya yang kadang-kadang suka kendala juga ya. Kita tahu kalau bibit sedang tidak ada itu pasti biaya produksinya akan meningkat sekali ya. Tapi kalau bibit tersedia biasanya biaya produksinya sedikit bisa dikurangi seperti itu. Nah, sehingga akhirnya produksi itu sering berfluktuatif ya, kadang tinggi. Kalau kita lihat data dari BPS saja itu kadang-kadang tahun ini Indonesia tinggi bawangnya, tiba-tiba besok turun gitu kan ya. Nah, itu memang ada beberapa kendala lah ya yang harus kita sikapi ya. Pertama barangkali ini yang harus kita perhatikan ya kesuburan lahan ya. Kesuburan lahan ini kan tergantung juga pupuk yang kita berikan ya. Kalau pupuknya bisa kita cukupi mungkin produksinya tinggi, tapi kalau pupuknya mungkin mahal ya, tidak terbeli akhirnya produksinya rendah gitu. Kemudian cuaca. Nah, kita tahulah Bapak Ibu sekalian nih, kita sekarang berhadapan dengan cuaca yang tidak jelas sekarang ya. Ya kadang hujan, tiba-tiba kering lagi gitu kan. Dan itu membuat kondisi yang sangat sesuai untuk perkembangan hama dan penyakit ya. Nah, gitu. Demikian juga tadi teknik budidaya kita. Kita mungkin masih konvensional, ada yang menggunakan bibit, ada yang menggunakan biji ya, dengan sistem biji ya. Nah, silahkan saya kira itu kita pelajari sama-sama mana yang akan memberikan hasil yang tinggi ya, dengan bisa menekan biaya produksi tentu saja ya, sehingga kita dapat menentukan keuntungan yang lebih tinggi tentu saja seperti itu. Nah, kalau kita budidaya bawang merah tadi dikatakan bahwa salah satu kendalanya adalah masalah hama dan penyakit, dan ini kita rasakan sekali ya. Bukan hanya Bapak atau Ibu petani, kami juga merasakan sekali karena sering sekali kita bersinggungan dengan masyarakat petani ya. Saya sering kali ke Brebes ya, pernah ke Nganjuk juga ya, untuk bersama-sama melihat bagaimana petani mengendalikan hama dan penyakit di sana. Nah, akhir segala upaya dilakukan gitu ya. Nah, mungkin di sini hanya beberapa kita tonjolkan seperti Semproter Exigua yang sudah sangat kita kenal ya. Ada Liriomyza misalnya gitu ya. Ada juga Cholecalciferum, ada juga Alternaria ya, dan ada juga Fusarium yang kita sebut dengan moler misalnya ya. Belum lagi ada aphids kutu daun, belum lagi ada thrips yang kemarin cukup ramai itu ya. Thrips membawa virus kemudian menjadi yang kita kenal sebagai penyakit janda pirang, bisa seperti itu ya. Nah, hal seperti itu tentu saja harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, yang tidak lepas dari perhatian kita agar tidak menurunkan produksi tentu saja ya. Untuk itulah upaya pengendalian ya, itu harus kita lakukan agar kita secara ekonomi tidak rugi ya. Karena sekali saya katakan yang namanya buruh tani itu berbisnis gitu kan. Nah, karena kita berbisnis maka profit adalah menjadi tujuan utama kita ya, ketika kita melakukan bisnis di situ ya gitu. Nah, itulah kita penting untuk melakukan tindakan apapun agar tanaman itu bisa berproduksi dengan
optimal ya, sehingga kita mendapatkan hasil tentu saja ya, gitu. Nah, ini sebagai contoh lah, ini survei-survei kami di beberapa lokasi gitu ya. Ya, kita simpulkan seperti ini, untuk bawang merah saja ini penggunaan pestisidanya ini hampir sekitar 25-30%. Bayangkan ya, ini untuk pestisidanya saja nih ya, gitu ya. Coba lihat juga yang lain tuh ya, kalau padi juga sekian ada ya, jagung sekian gitu kan, ya, cabai merah, kentang gitu ya, cukup tinggi ya. Jadi kalau kita 1 hektar dengan biaya produksi 100 juta sampai 150 juta, berarti untuk pestisida sekitar 30 sampai 45 juta kan, ya, kira-kira seperti itu, cukup. Nah, kalau di Brebes ada sekian ribu hektar, nah tinggal kalikan saja berapa margin, bukan margin, pasar pestisida di sana seperti itu, ya, gitu. Nah, ini apa artinya? Karena kita berupaya untuk melindungi tanaman kita, ya, gitu. Nah, untuk itulah kita tadi saya katakan, di dalam mengendalikan kita harus melakukan juga upaya apa yang diperbolehkan, apa yang dilegalkan di Indonesia ini. Nah, salah satunya sistem yang dijadikan undang-undang, dan ini harus kita pahami bersama, ini adalah tentang pengendalian hama di Indonesia itu menganut sistem pengendalian hama terpadu. Saya kira ini bukan kata-kata yang baru bagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira nih penyuluh, PPL ya, POPT pasti sering menyebut kata pengendalian hama terpadu begitu ya. Nah, sebetulnya pengendalian hama terpadu seperti apa yang Bapak Ibu semua lakukan di lapangan gitu ya. Bapak mengajukan budidaya dengan teknik budidaya, misalkan menanam bibit unggul ya, melakukan pemupukan, melakukan pengenalan, itu semuanya masuk kategori dalam pengendalian PHT ya. Ditambah lagi dengan mungkin nanti pakai feromon, mungkin nanti pakai pengendalian secara petik ya, si larva itu diambil pakai tangan misalnya gitu ya. Ya itu juga pengendalian ya, termasuk dengan penggunaan pestisida tentu saja ya, itu masuk gitu. Jadi ketika strategi ini Bapak gunakan, itu sebetulnya Bapak sudah menggunakan PHT. Tinggal bagaimana memadukan strategi ini, taktik ini, sehingga dia itu saling memperkuat, begitu ya, bukan saling memperlemah, saling memperkuat sehingga hasil pengendalian menjadi optimal seperti itu, ya. Nah, salah satu yang sering digunakan barangkali ini adalah yang kita sebut dengan bahan aktifnya iprodion, ya. Nah, nama dagangnya yang dikeluarkan oleh FMC adalah Ropral ya, 50 WP dalam bentuk tepung ya. Nah, ini juga hati-hati nih, dia bentuk tepung ya. Nah, bentuk tepung ini harus hati penggunaannya nanti. Caranya bagaimana? Nanti mungkin akan dijelaskan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, fungisida ini sudah cukup lama sebetulnya ya. Dia mempunyai aktivitas yang cukup unik ya. Dia bisa mengendalikan cendawan yang ada di daun, dan dia juga bisa masuk ke dalam jaringan tanaman, tapi tidak sistemik penuh, tapi sistemik lokal ya. Jadi dia akan berada di jaringan tanaman seperti itu, dan dia akan mengurangi produksi spora. Tahu spora itu adalah bagian dari cendawan yang nanti akan berkembang ya. Dia juga akan mengganggu perkembangan dari micelia. Micelia itu adalah ya benang-benangnya ya, benang-benangnya fase vegetatifnya lah dari cendawan itu, sehingga dia tidak akan berkembang. Nah, kalau tidak berkembang berarti penyakit itu akan tidak berkembang ya. Nah, tidak berkembang akhirnya tidak menyebar kemana-mana. Sporanya tidak terbentuk sehingga tidak bisa menyebar kemana-mana. Miselianya juga tidak akan tumbuh dengan baik sehingga dia akan lama-lama dia akan sembuh seperti itu ya. Nah, perhatikan ini kelasnya, ini penting ini ya. Kelasnya itu WHO ini golongan 3 sebetulnya ya. Ini maaf 3. Ini mungkin 3 dan 4 ya kira-kira. Tapi ini kelas yang aman ya. Makanya nanti coba cek, kalau Bapak beli pestisida, labelnya label apa itu? Kalau golongan 3, itu kan biru kan? Ya, biru. Artinya dia jauh lebih aman dibandingkan yang kuning, ya, seperti itu. Nah, itu juga salah satu keunggulan yang harus kita perhatikan di dalam menggunakan pestisida. Bukan berarti penggunaannya sembarangan, tetap ini harus memperhatikan cara-cara aplikasi yang benar, ya, seperti itu. Dan biasanya si iprodion ini cukup tahan di tanaman gitu ya, bahkan dikatakan sampai 14 hari dia masih tahan ya. Ketika 48 jam dia sudah masuk ke dalam jaringan dan bisa bertahan di sana sampai kira-kira 14 hari gitu ya. Nah, sehingga mungkin aplikasinya dengan interval 14 hari sudah cukup sebetulnya ya di dalam pengendalian penyakit yang menyerang tanaman bawang merah seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kapan
ya. Kapan ini diaplikasikan? Nah, ini tergantung pada kondisi di lapangan Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bisa melakukan dari awal kalau memang dugaan kita itu akan terserang oleh si cendawan ini gitu kan. Ya, tapi kalau mau sedikit, saya mengamati dulu kalau sudah ada baru saya aplikasikan, ya itu berarti Bapak pakai yang sifatnya responsif seperti itu ya. Tapi dalam PHT saya katakan boleh kita melakukan upaya pencegahan ya. Mungkin cuaca sangat mendukung untuk perkembangan cendawan ya. Penyakitnya Bapak udah tahu lah, pasti di lapangan Bapak lebih tahu daripada kami kan. Kalau cuaca begini, ini penyakit akan lebih berbahaya. Nah, daripada dia datang duluan, kadang-kadang kita harus melakukan upaya perlindungan dari awal. Nah, bisa dilakukan dengan aplikasi fungisida misalnya seperti itu ya. Di dalam PHT boleh ya, itu dibolehkan, tidak dilarang tapi dibolehkan. Maka itu disebut dengan preemptif, ini didasarkan pada pengalaman. Nah, makanya di sini petani seringkali ya, coba lihat di bawang merah itu hampir 71% petani memang melakukan tindakan pencegahan gitu kan, ya jangan sampai si penyakit itu berkembang lebih jauh gitu kan, ya itu. Nah, jadi ini sudah dilakukan banyak oleh masyarakat seperti itu ya, untuk pencegahan jangan sampai si penyakit itu berkembang lebih cepat atau lebih luas ya, sehingga dia melakukan upaya pencegahan seperti itu. Nah, dasarnya apa? Ya, kita bisa melakukan pengolahan lahan dengan baik ya, misalkan penyiramannya yang benar ya, kemudian kultur teknisnya ya, mungkin saya nggak tahu apa jarak tanam di bawang itu memang sudah ideal segitu gitu ya, ini juga penting kita perhatikan. Pemupukannya harus seimbang, apa? Kalau pemupukan seimbang berarti tanaman sehat dari tanaman kuat, dia mungkin sedikit lebih imun dibandingkan dengan kalau kita melakukan pemupukan yang kurang, sehingga tanaman lemah berarti mudah diserang oleh cendawan seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah juga pengamatan. Pengamatan ini bisa dilakukan pada saat tanaman itu ada, maupun pengamatan ketika kita berdasarkan pengalaman. Nah, ini penting juga nih, ya. Karena dalam PHT petani itu pintar, Pak. Petani itu jadi expert, jadi ahlinya di lapangan. Dia yang tahu tentang lapangan, dia yang tahu tentang tanamannya, ya. Sehingga kapan saya harus melakukan aplikasi, ya Bapak yang tahu, ya, gitu kan. Nah, disinilah penting barangkali kelompok tani ya berdiskusi ya dengan para penyuluh, dengan para POPT. Bagaimana nih musim ini kira-kira? Nah, disitulah kita diskusi ya. Nah, artinya agar ada kekompakan gitu kan. Percuma kalau kita sendirian, yang lain tidak juga percuma. Nah, disinilah pentingnya kelompok tani ya untuk memutuskan bagaimana pengendalian tentang penyakit-penyakit ataupun yang hama-hama daripada tanaman bawang merah seperti itu. Nah, jadi itu berdasarkan pengalaman ya, mungkin iklim tidak menentu ya. Iklim tidak menentu ini sangat ini Pak, membuat tanaman lemah ya, tanaman lemah. Nah, kalau lemah kan harus kita support itu ya, agar dia tidak terkena serangan yang lebih berat ya. Nah, bisa dengan perlakuan benih. Nah, kemarin kita menggunakan karbosulfan ya. Nah, salah satunya bisa untuk bawang merah nih ya. Betul kan ya Mas Agus ya? Marsal kemarin ya. Marsal yang yang DS ya. Nah, itu bisa untuk bawang merah ya. Itu bagus kita gunakan juga ya. Nah, kalau memang itu sudah ada, itu mungkin kuat untuk beberapa minggu, nah baru kita melakukan cairan ya, yang dengan spraying ya, dengan spraying. Artinya ya kalau sudah pakai benih bukan berarti selesai semua, enggak juga ya, karena dia mempunyai masa di sana ya, mempunyai masa, setelah itu baru kita lakukan pelindungan berikutnya ya. Jadi perlindungan awal dengan perlakuan benih, setelah itu kita lakukan dengan dengan yang lain. Mungkin dengan menggunakan yang Ropral setelah itu ya, gitu. Baik ya, setelah itu, nah ini kira-kira kalau berdasarkan PHT seperti ini nih ya. Tadi praktek budidaya yang baik ya, kemudian penggunaan pestisida biologi dan feromon ya, gitu. Penggunaan pestisida ini idealnya begini Bapak Ibu sekalian ya. Tapi di lapangan kadang kita harus merubah ya. Nah, bagaimana? Nah, tadi itu saya katakan petani yang menjadi ahlinya pada ini, dia tahu kapan ya. Kita tidak mungkin menunggu hama penyakit itu menyerang baru kita bergerak. Kita juga punya pengalaman yang harus kita gunakan pengalaman itu ya. Jangan sampai kita menyesal ya di belakang karena kita kehabisan energi untuk mengendalikan hama penyakit karena sudah sangat berlimpah misalnya seperti itu. Kalau hama penyakit sudah sangat berlimpah, kita tidak punya apa-apa lagi ya. Pestisida apapun mungkin tidak kuat lagi untuk mengerem lajunya perkembangan hama dan penyakit di sana. Maka dari awal kita bisa lakukan seperti itu ya. Idealnya memang seperti itu ya. Silakan. Nah, untuk itulah, untuk keberhasilan dan keamanan dalam pestisida,
saya sarankan jangan lupa prinsip 5T harus dikerjakan, yaitu tepat dosis dan konsentrasi. Harus itu, ya. Karena di bawah dosis, konsentrasi yang tepat berarti tidak efektif, ya. Di atas mungkin efektif, tapi bisa jadi ada timbul masalah. Satu, bisa jadi tanaman rusak karena fitotoksik, ya. Kedua, secara ekonomi rugi, ya. Rugi, ya. Karena apa? Lebih banyak digunakan daripada yang dibutuhkan, kan? Begitu. Secara lingkungan mungkin juga akan berpengaruh, dan yang terakhir mungkin akan menyebabkan resistensi lebih meningkat, ya. Jadi dosis tepat itu sangat bermanfaat sekali, ya. Gimana caranya? Lihat label aja, ya. Lihat labelnya seperti itu. Tepat konsentrasi, tepat dosis, tepat waktu, ya. Tepat cara aplikasi, ya kalau memang untuk benih ya untuk benih, ya. Kalau untuk semprotan ya semprotan, ya. Kalau tepat sasaran dan tepat jenis saya kira sudah paham, ya. Jadi 5T itu harus kita perhatikan, ya. Ada yang bilang 6T, silahkan tambah tepat mutu, ya silakan saja, ya. Tapi pada prinsipnya 5T memang banyak digunakan orang, ya. Kemudian tadi perlakuan benih kalau memang untuk pencegahan, ya. Kemudian formulasi cair misalnya untuk lanjutan silahkan, ya. Nah, saat melakukan ini untuk spraying maupun untuk yang benih ini harus kelengkapan APD-nya Bapak Ibu sekalian. Apapun pestisidanya tetap kita harus hati-hati, ya, bahwa itu adalah produk yang bisa menimbulkan keracunan, ya, kalau kita tidak hati-hati. Walaupun tadi saya katakan lebih aman dibandingkan dengan yang label kuning, ya, seperti itu. Kesehatan operator saya perhatikan, ya, kalau sedang sakit tidak jangan melakukan aplikasi lah, karena itu nanti akan mengganggu. Kedua juga kondisi cuaca. Kalau dia mau hujan ya jangan, ya, karena nanti akan tercuci, jadi percuma kita melakukan suatu tindakan pengendalian. Nah, untuk itulah, jadi tindakan pencegahan, ya, dalam perlindungan tanaman dapat dilakukan agar kita terhindar dari kerusakan yang lebih berat, ya. Praktek budidaya yang baik dan pengamatan serta perlakuan budidaya sering dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Ya, silakan ini dicermati, ya. Aplikasi pestisida sintetik dapat dilakukan untuk tindakan preventif pencegahan dengan berbagai pertimbangan. Tadi ada pengalaman kita, iklim, ya, tanaman ekonomi tinggi. Nah, bawang ini termasuk tanaman ekonomi tinggi nih, ya. Kemudian tanaman yang rentan OPT. Nah, tanaman bawang merah sampai saat ini belum ada yang tahan terhadap kulat misalnya, ya. Exigua sampai sekarang belum ada. Atau terhadap Alternapori sampai sekarang belum ada itu, ya. Pasti banyak yang terkena itu, apalagi dengan antraknos misalnya dengan Colletotrichum, ya. Nah, satu lagi mungkin nanti dengan yang lainnya, ya, gitu. Kemudian ketiadaan teknik lain. Nah, artinya kita sudah menggunakan ini tapi tidak ada lagi yang bisa lain. Kita menggunakan pestisida sebagai alternatif terakhir dalam pengendalian penyakit maupun hama pada tanaman bawang merah. Nah, untuk ini nanti kita akan diskusi, silahkan nanti kita akan lanjut lagi setelah diskusi setelah tentu saja tahap-tahap berikutnya, ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan salam berbisnis, ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dadang, detail sekali penjelasannya tadi kepada Bapak Ibu petani semua, ya. Jadi mungkin kalau saya rangkum sedikit, memang petani-petani bawang merah kita ahlinya ya Pak, ya, Betul. udah tahu mereka dengan lahan mereka, bagaimana pengolahannya gitu, dan juga tapi harus ditekankan adalah pengamatan ya, Prof, ya. Pengamatan yang dilakukan setiap saat, jangan sampai ketika hama penyakit sudah terlalu banyak gitu ya, bagaimana mengendalikannya menjadi lebih sulit seperti itu, dan juga harus disupport memang dengan pestisida yang tepat ya Dok, ya, gitu tadi. Jadi yang kita bahas sekarang juga Rofral itu adalah Iprodion dengan tadi Prof bilang golongan 3 yang label biru, ya. Tetapi tetap harus diperhatikan dosis, aplikasi, dan pemakaian APD juga harus terus diperhatikan. Nah, lebih lengkapnya tentang Rofral, cara kerja, kemudian benefitnya seperti apa, mungkin banyak petani yang juga sudah pakai gitu ya di petani bawang merah di seluruh Indonesia ini gitu. Cuma kita mau tahu lagi nih, lebih dekat lagi dengan Rofral. Ya, kita akan undang Pak Yagus untuk sharing Pak tentang Rofral, dan juga mungkin ada pengalaman dari petani-petani juga ya Pak selama ini yang sudah pakai Rofral. Silakan Pak Yagus. Oke, baik. Terima kasih Mbak Shirley, Prof. Dadang. Saya izin menyampaikan sebenarnya merefresh lah ya, mengingatkan kembali, menyegarkan kembali materi mengenai Rofral. Karena Rofral ini sebetulnya seperti yang tadi Mbak Shirley sampaikan, ini sudah 30 tahun ya, sekitar kurang lebih 30 tahun digunakan oleh petani di seluruh Indonesia, khususnya petani bawang, baik itu bawang merah, bawang daun gitu ya, yang sebagian besar
menggunakan profile dan sampai saat ini masih tetap setia nih, itu kan sesuai dengan tagline-nya ya, Betul. tetap setia menemani, kesuksesan petani, Petani kayak bawang. gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan menyegarkan ingatan kembali lah ya, mengenai apa sih profile, terus bagaimana cara kerjanya. Tadi sedikit sudah sempat dibahas, terus, mungkin, saya akan sedikit, perdalam lagi lah ya, hal-hal yang terkait dengan profile. Nah, sebelum masuk ke materi profile, biasanya kan kalau cerita, dengan teman-teman petani itu lebih enak kalau kita, apa namanya, menggunakan sebuah perumpamaan atau pengandaian gitu ya. Kalau bicara Rova yang tadi sudah 30 tahun ya, saya tuh suka kemarin tuh saya jogging ya Mbak Sherly ya, gitu ya. Terus saya tiba-tiba ngelihat sepeda, saya jadi teringat gitu ya. Ini sepeda ini ya, mungkin dari zaman rodanya masih satu yang besar dan satu kecil seperti itu ya, itu sudah, konsisten gitu ya, menemani, manusia gitu ya, membantu manusia gitu ya. Dan secara umum bentuknya juga dari dulu nggak pernah berubah gitu, gitu-gitu aja gitu ya. Begitupun dengan fungsinya gitu ya, fungsi dari sepeda ini ya dengan semua manfaatnya, baik itu sebagai alat transportasi, terus kemudian juga, apa namanya, olahraga sekarang kan, apa namanya, orang-orang sudah mulai olahraga dengan, sepeda ini fungsinya tidak pernah berubah. Terus kemudian juga dengan, apa namanya, semakin banyaknya alat-alat transportasi yang lain ya, yang sangat cepat berubah ya, seperti mobil, sekarang ada mobil listrik, motor, dan lain sebagainya. Si sepeda ini nih tetap tidak tergantikan gitu. Terakhir saya kemarin ke Brebes juga petani-petani di Brebes tuh masih menggunakan sepeda ontel untuk apa namanya, berangkat ke sawahnya, ke ladangnya gitu ya. Nah, ini sebetulnya sorry, ini juga sebetulnya sama ya, hampir sama dengan, Rofral ya, yang dia sudah lebih dari 30 tahun yang lalu diperkenalkan kepada petani seluruh Indonesia sampai hari ini tetap konsisten nih menemani, apa namanya, kesuksesan petani, khususnya bawang merah dan bawang bawang daun ya, gitu ya. Dengan, efikasi atau manfaat dan juga, apa namanya, kegunaan yang tidak pernah berubah gitu ya, dari dulu pertama diluncurkan, diperkenalkan, sampai dengan sekarang tidak pernah, berubah dengan segala manfaatnya. Walaupun sebetulnya ya sampai dengan hari ini nih banyak sekali nih fungisida-fungisida yang lain mungkin Prof lebih, memantau ya gitu ya, fungisida-fungisida yang lain yang lebih baru dengan cara kerja yang lebih up to date, lebih modern gitu ya. Itu silih silih berganti tuh setiap tahun, tapi profil ini nih masih gitu, masih tidak tergantikan gitu ya, oleh petani, di Indonesia ini masih tidak tergantikan. Jadi, sama seperti sepeda tadi, Roval dengan segala manfaatnya, dengan segala, apa namanya, mungkin juga cerita ya, cerita-ceritanya dari petani itu, sampai hari ini masih belum tergantikan. Nah, kenapa sih sebetulnya Roval ini kok bisa tidak tergantikan gitu ya, bisa tetap setia menemani kesuksesan petani di Indonesia gitu ya. Kurang lebih ada 3 hal utama ya yang, apa namanya, saya tangkep lah ya, kita FMC tangkep dari, cerita-cerita petani juga sebetulnya ya. Yang pertama adalah si Roval ini nih bisa efektif mengendalikan hampir di semua, tahapan penyakit. Tadi sempat sedikit disinggung ya, Prof, ya. Ada, apa namanya, preventif atau protektif gitu ya, ada, kuratif gitu ya, atau eradikatif gitu ya. Nah, ini Roval ini karena cara kerja yang cukup unik, dia bisa, bisa apa, berfungsi seperti itu. Terus kemudian juga ada fleksibilitas dari sisi, cara dan waktu aplikasi. Dan yang ketiga adalah tentu saja ini feedback atau, apa namanya, masukan dari petani ya, bahwa, produk ini sudah teruji nih, produk ini sudah teruji sejak lama digunakan oleh petani. Uji kualitasnya maupun teruji secara, keamanan dan juga, manfaatnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Tadi sempat sedikit disinggung ya, mengenai, bercak ungu atau Alternaria porii ya, Pak, ya, atau, trotol lah orang, apa namanya, teman-teman petani biasanya bilangnya trotol. Nah, sebetulnya, gejalanya cukup unik ya, cukup khas gitu ya, dan ini bisa masuk menyerang ke baik itu bawang merah maupun, bawang daun, apalagi bawang daun biasanya lebih terlihat, terlihat apa namanya, jelas karena memang, secara morfologi dia daunnya lebih lebar ya, lebih besar, biasanya lebih terlihat jelas. Biasanya dia gejalanya diawali oleh bercak putih, kemudian, melebar dan lama-lama akan menjadi, ungu kegelapan ya, kehitaman gitu ya, dan itu sebenarnya ada spora yang, ada di situ. Nah, biasanya kalau serangannya tinggi apalagi dengan cuaca, apa namanya, kelembaban yang tinggi, terus kemudian juga cuaca seperti sekarang nih yang siang panas, terus sorenya, tiba-tiba hujan gitu ya, itu biasanya, akan men-trigger serangannya cukup tinggi dan
kalau tidak dikendalikan gitu ya, itu bisa masuk ke dalam, apa namanya, ke bawah ya, ke umbinya gitu yang menjadi kalau bawang merah kan, umbinya yang biasanya dipanen. Nah, kalau bawang daun apalagi nih, bawang Nah, daun yang memang daunnya yang diambil gitu, yang dijual daunnya. Kalau daunnya, kena bisa jadi ternyata kerugiannya bisa sampai 70% gitu ya, hmm, atau 3/4-nya lah gitu dari potensi, panen yang ada. Nah, ini masuk sedikit ke hal yang lebih teknis ya, tadi seperti, di awal disampaikan bahwa Rofla ini cukup efektif mengendalikan, apa namanya, penyakit ya dari, apa namanya, mulai dia sebagai protektan atau dia sebagai eradikan ya, tadi sempat hmm, disinggung juga oleh Prof, bahwa sebetulnya penyakit itu sama hampir mirip seperti, tanaman ya, biji tanaman gitu ya. Jadi dia kalau biji tanaman kan ditanam di tanah, nah kalau, apa namanya, penyakit gitu ya atau jamur ini nih dia ada di, sel hidup ya atau tanaman gitu ya, di mana dia punya spora terus kemudian, sporanya ketika nempel di tanaman dia akan berkecambah atau germinasi gitu ya, terus kemudian dia akan penetrasi masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah di situ tuh biasanya kalau fungisidanya bekerja di situ dia bisa dianggap sebagai fungisida yang protektan. Profil bisa bekerja di fase itu. Kalau secara kasat mata mungkin kelihatannya belum ada gejala ya, gitu ya, belum ada gejala yang terlihat gitu ya. Nah, di situ Roflal bisa bekerja. Nah, setelah itu tadi sempat disinggung juga ada, pertumbuhan miselia atau, benang-benang halus ya, kalau kita ibaratkan gampangnya inilah, apa namanya, tanaman kan ada akarnya tuh, gitu ya. Nah, ini juga kurang lebih, fungsinya mungkin, hampir sama ya, hampir sama. Jadi, si benang halus itulah yang akan menyebarkan, gejalanya atau, busuknya gitu ya, terus dia juga akan mengambil makanan. Nah, kemudian setelah itu ada, apa namanya, masuk ke fase sporulasi atau pembentukan hmm, spora yang baru atau pembentukan benih yang baru lah gitu. Nah, si Rofal ini juga bisa bekerja di fase eradikatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa, Roflal ini bisa dipakai sebagai, fungisida protektan atau pencegahan gitu ya. Dia juga bisa, dipakai atau digunakan sebagai fungisida yang, bersifat eradikan. Tapi balik lagi ya, tadi kan di konsep PHT ya Pak, Prof ya, itu apa namanya, kadang bisa bisa kita bertindak sebagai, pencegahan juga kadang sebagai hmm, eradikan tergantung, hmm, kondisi, di lingkungan ya, kondisi lingkungan maupun cuaca di lapangan. Itu, terus kemudian ini sekilas tadi sudah sempat dibahas, mungkin saya hanya menekankan di, 1 poin aja ya, bahwa Iprodion ini, apa namanya, masuk ke dalam grup secara fraknya itu dikarboksimid ya, gitu ya. ya, Di mana dikarboksimid ini di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak, hmm, yang hmm, ada di, golongan ini gitu ya. Sepengetahuan saya mungkin Iprodion lah yang paling banyak digunakan oleh petani. Nah, hubungannya apa? Hubungannya potensi untuk terjadinya cross resisten, cukup rendah gitu, karena tidak banyak nih yang cara kerjanya sama dengan si Iprodion, tidak banyak yang ada di golongan yang sama gitu ya. Makanya itu mungkin juga salah satu jawaban kenapa sudah 30 tahun lebih ini Roflal kok masih digunakan gitu ya, dipakai oleh petani-petani di, seluruh Indonesia khususnya bawang merah dan bawang daun gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu, apa namanya, jawaban, karena dia tidak banyak temennya gitu di grup yang sama yang ada di Indonesia, sehingga potensi untuk resistensinya cukup rendah. Itu, terus kemudian nah masuk ke yang kedua yaitu profile ini juga fleksibel dalam cara dan waktu aplikasi ya. Nah, eee, salah satu yang mungkin juga ini juga, mendukung cerita tadi ya, kenapa Rofla ini sangat sangat, masih digunakan sampai dengan sekarang, yaitu salah satu mekanisme kerjanya adalah dia multi-site. Nah, multi-site itu kalau kita ibaratkan, sasaran tembak gitu ya, sasaran tembak, kalau misalkan kita latihan menembak nih, sasaran tembaknya si Roflal ini nih ada banyak nih, tidak terlalu spesifik gitu ya. Jadi ada banyak titik yang diserang, titik di apa namanya, di jamurnya yang, diserang oleh Roflal ini. Nah, karena dia multi site gitu ya, akhirnya dia cukup baik ketika digunakan sebagai manajemen, sebagai salah satu, fungisida untuk manajemen resistensi. Karena dia tidak spesifik nih hanya menyerang, satu titik tertentu aja di apa namanya, hmm, di jamur gitu ya. Sehingga, apa namanya, secara, peluang untuk resistennya lebih rendah. Nah, dia juga tadi ya, dia, ini cukup fleksibel dalam hal, waktu aplikasi dan yang keempat, tadi sempat disinggung juga bahwa karena dia, apa namanya, labelnya biru, sehingga relatif ya, relatif, aman bagi, aplikator, pengguna, petani gitu ya, maupun, tanamannya. Dan juga
Rofral ini mempunyai fleksibilitas juga ketika bapak-bapak petani gitu ya ingin menggunakannya secara teknik atau pencampuran dengan insektisida yang lain misalkan gitu ya. Ini apa namanya, selama 30 tahun lebih ini tidak ada komplain atau tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa Rofral ini tidak cocok untuk dicampur. Jadi sangat fleksibel. Seperti itu. Nah, ini terakhir mungkin ini banyak juga ya cerita dari teman-teman petani di seluruh Indonesia. Di sini memang yang ditampilkan hanya Brebes ya, cuman eh, tidak hanya dari Brebes sebetulnya. Rofral ini sangat digunakan sangat luas ya, mulai dari Sumatera, daerah apa namanya Solo, Kalahan Panjang, terus kemudian juga Jawa, mulai dari Jawa Barat bagian atas, Garut, Pangalengan, Cianjur gitu ya, terus kemudian Garut bagian bawah ada Majalengka, Cirebon, terus masuk ke Jawa Tengah, Brebes, Wonosobo, Banjarnegara, terus kemudian Jawa Timur ada Nganjuk, Probolinggo dan lain sebagainya lah ya. Juga ada di sampai Sulawesi juga Enrekang, terus ada di daerah Sulawesi Utara juga. Jadi hampir lengkap lah ya seluruh Indonesia itu menggunakan, banyak petani yang menggunakan Rofral, sehingga eh, bisa dikatakan bahwa Rofral ini sudah teruji gitu ya, sudah teruji oleh banyak sekali petani, sehingga petani tersebut sampai dengan hari ini, dan nanti juga mungkin akan ada juga yang bertestimoni secara langsung ya Mbak Shirley ya, dari beberapa daerah yang tadi saya sebutkan, yang akan menyampaikan bahwa wah Rofral ini ternyata sudah teruji dan setia ya menjadi apa namanya, teman kesuksesannya petani. Nah, Rofral ya, kalau kita bicara bawang merah kan sebagian besar di sini petani bawang merah ya, dan juga mungkin ada beberapa bawang daun ya. Kita punya spray program atau apa namanya, ini ya apa eh, anjuran lah ya, anjuran yang dari FMC gitu ya, apa namanya, untuk waktu aplikasi. Karena tadi ini nih cukup fleksibel ya untuk Rofral ini, jadi bisa digunakan sebagai protektan atau preventif, jadi digunakan di awal, maksudnya tidak di awal sekali ya, tapi di fase-fase apa namanya, vegetatif atau pertumbuhan, dan juga nanti bisa digunakan di fase generatif. Jadi cukup fleksibel nih, mau digunakan di depan atau di belakang juga tidak ada masalah ya, tergantung preferensinya teman-teman petani. Nah, selain Rofal juga kan FMC untuk fungsinya juga punya beberapa portofolio atau produk-produk yang lain ya. Kita punya Flinpro yang sama-sama untuk apa namanya, Trotol, terus juga kita punya Octave untuk apa namanya, layu atau moler gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga kalau Bapak-bapak petani lihat di sini juga ada produk yang lain yang kita punya dan sudah cukup mengakar mungkin di petani ya. Kita punya Preza ya. Kita punya Preza yang juga apa namanya, secara waktu aplikasi juga disarankan untuk di awal, di fase vegetatif atau di awal pertumbuhan tanaman bawang, gitu. Nah, terakhir mungkin, ternyata Rofalin ini tidak hanya terdaftar di bawang merah dan bawang daun ya. Bawang merah dan bawang daun itu hanya salah satu gitu ya, dari sekian banyak nih ternyata ya, dari sekian banyak tanaman yang terdaftar ya, untuk Rofral ini dengan berbagai macam penyakitnya, mulai dari cabe, bahkan ada mangga, terus, apa namanya, bawang merah, bawang daun, kentang, tomat, dan juga, tembakau. Jadi, apa namanya, ini juga teman-teman petani bisa fleksibel ya ketika ternyata di sini ada yang nonton, ada yang tidak menanam bawang merah atau bawang daun juga, ternyata Rofral juga terdaftar untuk, tanaman-tanaman tersebut. Itu mungkin Mbak Shirley, sedikit dari saya, me-refresh atau menyegarkan kembali ya ingatan kita semua mengenai Rofral. Terima kasih, itu saja. Terima kasih banyak, Pak Yagus. Jadi memang, kalau tadi Bapak sebutkan bahwa ini baru dari Brebes aja, sebenarnya enggak ya, Pak, ya? Kayak kita nobar sekarang aja ini benar-benar dari seluruh penjuru di Indonesia nih, Ya. petani bawang, bawang merah, bawang daun juga hadir untuk sama-sama, melihat acara ini dan juga ingin mungkin ya, Pak, ya, bertanya atau kan memberi testimoni, mengenai Rofral gitu. Oke, kemudian mungkin jeda sedikit Bapak Ibu petani, kita mau kasih kuis dulu untuk Bapak Ibu yang nobar nih. Sekalian boleh, kita lihat sama-sama di layar. Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mungkin boleh dinyalakan juga mikrofonnya dan juga open cam supaya kami bisa lihat. Terima kasih banyak sudah ikut nonton bareng AgriTalks kita sore hari ini. Saya punya satu pertanyaan dulu di awal untuk bapak-bapak semua yang lagi pada nobar.
tim FMC nanti mohon dibantu untuk yang bisa menjawab ya, siapa cepat dia dapat. Nah, kita akan bagi-bagi merchandise dari FMC. Ini dari tadi sudah dibicarakan oleh Prof maupun juga oleh Pak Yagus nih. Kita mau tahu siapa yang bisa jawab, sebutkan bahan aktif dari Rofral. Boleh, siapa angkat tangan? Open mic-nya paling atas ya, yang tengah tadi dari Nganjuk kayaknya kalau saya nggak salah. Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Barat. Paling atas Kiri pojok kiri ya. Oh, oke. Boleh di-highlight dari Oke. Halo, selamat sore, Bapak. Ya. Maju ke depan, Pak. Bapak dari tadi mengikuti ya, Pak, Agritalk kita ya, Pak? Di sini di kamera. Lihat kamera sini, Pak. Iya. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Burhan. Pak Burhan ya, Pak? Burhan. Jawabannya apa, Pak? Bahan aktif dari Rofral. Iprodion. Sekali lagi, Pak? Ya, Iprodion. Iprodion. Oke. Betul. Iprodion. Jawabannya, Pak. Ya, betul jawabannya, Pak. Terima kasih ya, Pak Burhan ya tadi dari 1 miliar. Dari NTB. Terima kasih, Pak. Buat yang lain masih ada kuis berikutnya. Mohon bersabar. Saya mau melanjutkan aja tadi dari Pak Yagus bahwa pengguna Rofral itu tidak hanya tadi yang sudah ditampilkan di slide-nya Pak Yagus ya. Saya mau ajak dulu dari kita mulai dari mana ya Pak Yagus? Dari Solok mungkin ya Pak Yagus ya? Kita pengen tahu ya. Dari sebelah barat dulu. Dari sebelah barat dulu. Boleh teman-teman FMC yang ada di Solok, mungkin ada petani yang akan memberikan testimoninya, biar kita dengar dulu testimoni dari petani sebelum kita Q&A. Oke, boleh di-highlight mungkin ya dari Solok. Tim yang FMC dari Solok boleh angkat tangan yang mana yang akan, karena ada beberapa, saya lihat di layar ya, yang dari Solok yang nobar. Boleh langsung ke depan kamera aja, Bapak, biar kita tahu petaninya. Mohon dibantu, sudah siap? Oke, kayaknya belum kelihatan yang dari Solok. Saya coba geser dulu ke Garut. Mungkin teman-teman yang di Garut bisa bantu petaninya yang mau sharing, testimoni, berbagi testimoni penggunaan Rofral. Yang dari Garut? Nah, itu kayaknya yang Solehudin. Iya, Solehudin. Yang sudah melambaikan tangan. Solehudin dari Garut, betul? Iya. Terus? Tadi melambaikan tangan kan? Ini deh. Ya. Silakan, Mas. Mangga, Pak, dari Garut. Silakan. Masih di mute. Ya. Iya. Audionya silakan di-on-kan dulu, Mas Solehudin. Bisa? Audionya? Belum? Dari kita sudah di-unmute ya? Oke. Mas Solehudin, audionya juga belum nyala ya? Boleh dibantu? Oke. Yang Solok juga udah di Solok juga udah ready ya? Sentral Sumatera. Sentral Sumatera, oke. Kita balik lagi ke Sentral Sumatera. Suaranya tadi belum ada. Oke, kita kasih satu kesempatan lagi ya. Kemudian mungkin kita akan Q&A. Silakan Pak. Oke Pak, silakan. Apa dong tentang Rofral? Pertanyaan Mbak Sherly. Oh, udah masuk pertanyaan. Ya udah. Oke, silakan Pak. Testimoni ya? Testimoni ya berarti ya? Boleh, boleh Pak. Kalau ada yang testimoni silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Bapak Dedi dari Danau Kembar, Solo. Dari Solo, iya. Silakan Pak, langsung Pak. Tentang pemakaian Rofral. Tentang pemakaian Rofral untuk pencegahan buah bagus, tanah daun-daun ini buat bawang nih. Ya. Buat
bawang memuaskan lah Rofral nih. Bapak udah pakai Rofral berapa lama, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? 3 tahun. 3 tahun pakai Rofral ya. Oke, teman-teman Bapak juga pengguna Rofral, Pak? Petani-petani teman-teman Bapak pakai Rofral? Terima kasih Pak, terima kasih testimoninya dari Solok ya. Terima kasih Mas. Oke. Ya, Bu. Kita masih tunggu testimoni berikutnya, tapi kalau ada rekan-rekan mungkin ada Bapak Ibu petani di lokasi Nobar yang ingin bertanya, silakan kita buka sekarang. Saya lihat di Facebook juga sudah mulai ya, jadi sambil mempersiapkan petani yang Nobar, kita boleh lihat di chat Facebook kita sudah ada yang bertanya tadi ya. Oke. Wah, yang satu malah nanyanya yang Preza ya. Memang satu paket bawang ya. Kebetulan Preza juga saat ini lagi roadshow, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya, Pak Yagus ya. Ya memang satu paket bawang ya Pak dengan Rofral. Nggak apa-apa kita jawab aja ya Pak. Boleh. Silakan boleh. Pak. Mohon petunjuknya dosis penggunaan Preza berapa mili per tangki 16 liter Pak. Oke. Ya, karena mungkin Preza lagi ulang tahun ya Pak ya. Betul, 1 dekade Pak. Ya, 1 dekade ya untuk yang ke-10 tahun gitu. Iya. Makanya mungkin teringat-ingat gitu ya, walaupun apa namanya nontonnya Rofral, tapi Preza masih ingat Preza. teringat. Iya. Ya, saya senang ya, masih apa namanya petani masih teringat-ingat gitu. Nah, mungkin ini konsentrasi per tangki ya mungkin ya pertanyaannya. Berapa 16 liter. konsentrasi yang digunakan dengan apa namanya per tangkinya 16 liter. Nah, Preza itu kan konsentrasi anjurannya adalah 2,5 mili per liter air gitu ya yang terregistrasi di apa namanya di Preza. Nah, berarti kalau 2,5 tinggal dikali 16 saja gitu ya. 40. Sekitar 40 mili ya, 40 mili per tangki 16 liter. Itu mungkin seperti itu jawabannya Pak Sherly. Iya, makasih Pak Yagus. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Facebook ya. Sebelumnya setelah ini saya akan kembali ke Nobar, mohon disiapkan petaninya yang akan bertanya. Jadi, apakah Rofral bisa untuk tanaman tomat? Ada juga yang bertanya apakah Rofral hanya untuk bawang merah saja nih. Oke. Gitu, silakan. Ke saya lagi ya. Iya. Silakan. Tadi sudah ada ya. Ya, tadi sebetulnya sudah sempat disinggung ya, apa namanya di slide terakhir ya presentasi saya. Rofral ini ternyata tidak hanya untuk bawang merah ataupun bawang daun gitu ya. Jadi Rofral ini juga terregister ya dan terbukti juga efektif untuk tomat, terus kemudian juga tadi ada mangga ya. Terus ada apa lagi tadi ya? Banyak ya cabai ya. Jadi solanase ada cabai, ada tomat, ada kentang gitu ya. Yang bisa diaplikasikan oleh Rofral. Itu mungkin Mas Heri. Makasih Pak Yagus. Ya, kalau untuk Prof, mungkin Prof kadang-kadang petani ada yang menggunakan satu pestisida untuk tanaman lain gitu ya Prof ya. Sebenarnya kalau di luar dari label, resikonya seperti apa Prof yang harus diketahui petani Prof? Begini, sebetulnya sih secara keampuhan mungkin bisa ya gitu. Tapi kan kita harus tahu, kita juga harus mengikuti aturan yang ada bahwa pestisida itu harus terdaftar, memang sudah terdaftar. Nah, tapi untuk tanaman yang tidak ada di label itu kan belum tahu, ya, Belum teruji ya? belum tahu berapa konsentrasinya, ya, bisa saja dia bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah kan. Nah, jangan sampai nanti begitu nggak efektif, yang kena FMC kan. Ya, betul. Kenapa ini saya tidak efektif? Ya karena memang bukan untuk tanaman itu gitu kan. Nah, artinya gunakan saja dulu untuk label. Nah, kalau Bapak Ibu petani ingin ini, bisa dibilang itu ke orang lapangan. Pak, bisa nggak nih untuk tanaman A gitu. Nanti orang lapangan pasti kirim ke Jakarta kan. Tolong diujikan pada tanaman ini misalnya gitu. Nah, nanti kalau memang efektif didaftarkan, silahkan digunakan gitu ya. Kalau belum ada di label ya, kalau ada kesalahan jangan disalahkan yang produsennya ya gitu aja. Tapi sebenarnya hindari dulu ya, hindari dulu sampai itu memang diizinkan untuk tanaman tersebut. Kira-kira begitu ya, dari aspek legalnya begitu ya, kira-kira. Oke, terima kasih Prof. Jadi untuk diingat-ingat ya, untuk petani tetap mengacu pada label yang resmi dari produsen gitu. Nah, kemudian saya mau kembali lagi mungkin ke yang teman-teman Nobar ya, mau yang testimoni mungkin dari Garut kalau sudah ready, atau yang teman-teman yang mau tanya silakan.
bisa raise hand, nanti kita akan highlight. Kayaknya ini ada beberapa, bisa langsung dimunculkan saja. Nanti kita lihat. Silakan, mungkin yang di pojok kiri tadi ya. Kalau dari saya di pojok kiri, dari Itu ada sen tuh, ada tuh. ya banyak yang angkat tangan. Silakan di highlight aja salah satu, biar kita lihat Enrekang katanya. dari Enrekang. Silakan dari Enrekang. Oke, itu kayaknya ya. Halo, selamat sore, Bapak. Selamat sore. Iya, Oke. dengan Bapak siapa? Pak Sri. Pak Arul, Batu Noni. Dari mana, Pak? Enrekang, Batu Noni Enrekang. Enrekang, iya. Silakan, Pak. Ini testimoni atau ada yang mau ditanyakan, Pak? Oke. Ya, silakan langsung, Pak. Ya, terima kasih banyak. Dalam penggunaan program aplikasi yang paling utama, apakah 7 hari setelah tanam ataukah 11 hari setelah tanam? Untuk aplikasi pertama, Oke, ada salah lagi, Pak? rokal. Kemudian yang kedua, sasaran utama cari kalau kami baca dari tadi lewat argumen dari apa namanya, Pak Agus Derajat, bahwa sasaran utama untuk rokal adalah untuk alternaria puri ataukah bercak bunga. Iya. Ya, apakah pada khusus tanaman bawang hanya terdapat alternaria puri saja, tidak terdapat pada tanaman yang lain, misalnya tomat atau cabai? Oke. Oke, Pak. Langsung dijawab Ya, ya, terima kasih. oleh Pak Yagus ya, Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak dari Enrekang. Silakan Pak Ya, Yagus. terima kasih Pak Siapa Pak, terima. Saya sebenarnya kurang jelas, Pak. Ini memang rumahnya khas ya, kan saya juga pernah ke sana kebetulan. Oh, Pak Yagus sudah Jadi, pernah ya. maksudnya ke daerah sana Daerah ya, sana dia dengan rumah khasnya ya. rumahnya khas sekali dari Enrekang ya. Ya, makasih Pak, Bapak yang dari Enrekang. Jadi mungkin tadi umur berapa ya yang paling Yang bagus paling gitu ya bagus. aplikasi 7 apa atau 11. namanya 7 atau 11 gitu ya. Sebenarnya balik lagi Pak, tadi profil ini sangat fleksibel gitu ya, sangat fleksibel. Dia bisa digunakan secara apa namanya protektan gitu atau preventif atau pencegahan. Dia juga bagus ketika digunakan sebagai kuratif atau apa namanya setelah terjadi gejala. Tapi balik lagi ya yang namanya penyakit gitu ya, yang namanya penyakit apalagi Alternaria pori atau apa namanya atau bercak ungu atau trotol ini nih ketika sudah muncul gitu ya gejala itu artinya dia sudah apa namanya sudah rusak nih jaringan tanamannya gitu ya. Kemungkinan untuk bisa balik lagi itu ya susah gitu karena jaringan tanamannya sudah rusak gitu ya. Yang namanya penyakit seperti itu. Nah, makanya kita menganjurkan sebetulnya di awal atau di fase vegetatif lebih baik ketika dilakukan secara preventif apalagi untuk daerah-daerah yang memang secara notabene apa namanya tingkat serangan Alternaria pori atau trotolnya cukup tinggi. Termasuk mungkin salah satu Enrekang salah satu yang apa namanya serangan Alternaria porinya cukup tinggi karena lokal kita juga cukup ini Prof di daerah sana ya. Secara penjualan kita cukup besar juga di daerah Enrekang. Jadi hari tepatnya sebetulnya tergantung kebiasaan petani sebetulnya ya. Apakah di 7 atau di 14 karena bisa jadi di Enrekang tani mulai nyemprot di umur 7 hari, tapi di Brebes bisa jadi mungkin semprotnya umur 10 hari gitu. Jadi intinya preventif atau semakin awal pencegahan sebetulnya secara hasil lebih bagus begitu. Itu mungkin Mbak Heli. Terus tadi yang kedua di tomat ya. oh iya. Karena pori apa hanya ada di Bawang. bawah. Oke. Dari saya atau dari Prof? Iya boleh. Silakan. Nanti saling melengkapi. Iya. Jadi begini Bapak sekalian. Di bawang itu memang khas ya, yang kita sebut dengan bercak ungu itu kan ada alternapori ya, gitu. Nah, kalau di tomat lain lagi, ya, dia selain ada apa Phytophthora juga ada Alterna solani, bukan yang porii ya, gitu. Jadi sekali lagi tadi saya katakan, walaupun sama-sama Alternaria barangkali ya, tapi dia mempunyai apa namanya sifat yang berbeda, ya. Nah, kalau saya sih menyarankan kepada FMC kalau memang
itu digunakan nanti untuk alternaria pada tomat misalnya, tadi yang di tomat untuk apa itu? Alternaria Solani. Nah, Solani kan berarti dia bisa untuk alternaria Solani ya. Tapi memang bukan alternaria Porii karena di tomat tidak ada alternaria Porii Pak gitu ya. Gitu. Jadi memang dia khusus di bawang gitu. Karena memang beberapa penyakit ada yang bisa atau patogen ya bisa menginfeksi banyak tanaman ya. Nah, tapi ada juga beberapa penyakit atau patogen yang memang sifatnya khusus gitu ya. Gitu. Paling dia satu keluarga lah, satu famili kan ini sama dengan bawang merah, bawang daun itu kan satu ya, tapi dia mungkin tidak menginfeksi tanaman di luar bawang-bawangan seperti itu ya, itu. Nah, jadi agak beda Pak, gitu. Tapi kan sudah didaftarkan tadi untuk tomat kan sudah bisa digunakan sebetulnya gitu. Saya kira itu Pak ya. Oke. Ya. Cukup terjawab ya, Ya. Pak Agus ya Cukup, tadi ya. ya. Oke, untuk Bapak yang dari NREKAM tadi sudah dijawab oleh Prof. Dadang dan Pak Yagus. Kita mau lanjut ke NTB. Ada Taufan dari NTB, silahkan. Selamat sore, Pak. Oke, Selamat sore, audionya Bu. mungkin dibantu. Ya, Ya, sudah. kedengeran? Silahkan. Saya petani dari Ringgabaya, Lombok Timur. Nama saya Rizal. Rizal, ya, silakan. Ya. Pak Rizal dari Lombok Timur. Ya, di Prof, saya mau bertanya nih. Di sini kan penyakit yang sering kita temukan bercak ungu atau Alternaria Porii. Gimana cara penanganannya, pengendaliannya, dan fungisida apa yang tepat yang kita pakai, sistemik atau kontak? Ya, terima kasih. Salam petani dari Lombok Timur. Iya, terima kasih. Salam dari kami di Jakarta ya untuk Tahan dong, petani dari Pak. Lombok Timur. Mungkin langsung ke Pak Yagus dulu, bisa dijelaskan. Tadi sih ke Oh, langsung dulu aja. Oh, saya oke. bagian yang produknya mungkin. Oke. Ya, kita Silakan, Pak. sedang bicara tentang Rofral ya tadi ya. Saya nggak tahu nih, Pak Rizal ini pakai Rofral apa enggak ini? Ya, tadi belum cerita ya pakai Rofral. Nah, kalau pakai itu saya yakin efektif Pak ya gitu ya. Tapi barangkali tinggal caranya aja nih nanti mungkin akan diceritakan oleh Mas Agus juga. Ini sih caranya karena begini. Fungisida yang efektif kalau kita caranya salah ya, itu bisa jadi tidak efektif. Makanya kan ada 5T tadi ya. Ada tepat konsentrasi dosisnya. Nah, itu tepat apa tidak tuh? Ya, berapa? Nah, itu lihat di label. Kedua, cara aplikasinya. Ya, ini juga penting ya, gitu. Jadi kalau kita bisa sedang Rofral sekarang ya mungkin saya yakin lah Pak Rizal menggunakan Rofral gitu kan ya, gitu ya. Nah, kenapa apakah memang tadi itu tidak efektif ataukah ini sedang ingin lebih efektif lagi? Saya tidak tahu ya karena kita hanya itu informasinya gitu. Tapi saya yakin kalau digunakan dengan baik ya, apalagi tadi testimoni beberapa petani kan juga sudah menunjukkan bahwa itu baik gitu ya. Nah, yang kedua mungkin ya kalau Bapak sering menggunakan ini ya, mungkin sedikit dirubah dulu lah dengan merek lain Pak. Ya, dengan merek lain. Kenapa? Bisa jadi mungkin, mohon maaf ya, mungkin itu resisten sudah. Bisa jadi Bapak. Ya. Nah, ketika sudah resisten, nah daripada meningkatkan konsentrasi dosisnya, mendingan rubah dulu sedikit. Ya, berapa kali aplikasi, nanti baru kembali lagi ke Rofral misalnya seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Itu untuk menurunkan dulu resistensinya. Ya. Nah, nanti baru kita kembali lagi. Itu umum Pak, di mana-mana begituan. Ya. Makanya kan di dalam resistensi manajemen itu kita memang merotasi kan, dan Rofral bisa digunakan untuk merotasi fungisida lain sama ya. Jadi kalau Bapak selama ini tidak pakai Rofral dan itu sudah tidak efektif, Bapak gunakan Rofral pasti efektif gitu kan, karena cara kerjanya beda ya. Nah, atau sebaliknya kalau sekarang Bapak sudah sering menggunakan, nah mungkin sudah tidak efektif karena resisten, Bapak bisa ganti dulu dengan yang lain, cara kerjanya yang berbeda itu ya. Itu. Nah, itu cara memanage resistensi seperti itu ya. Nah, saya nggak tahu karena tadi pertanyaannya hanya seperti itu, ya mungkin kalau sekarang belum resisten, ya gunakan Rofral. Kalau sudah menggunakan Rofral berarti mungkin ada sesuatu yang masih kurang tepat di sana. Mungkin Mas Agus nanti yang tahu apa kira-kira bagaimana sih memperlakukan Rofral ini di lapangan begitu. Monggo Mas. Ya, nyambung dari Prof. Dadang, Mbak Seri langsung ya. Silakan. Gitu ya. Tadi pertanyaan bagus sebetulnya terkait dengan Rofral. Terus tadi juga sempat disinggung terkait dengan manajemen resistensi gitu ya. Tadi juga di presentasi saya juga ada
salah satunya adalah Rofral ini untuk membantu manajemen resistensi gitu ya. Nah, memang betul ya, sebuah pestisida dalam hal ini fungisida ya, walaupun dia broad spectrum sekalipun ya, spektrum pengendaliannya luas, terus dia bersifat kontak dan sistemik lokal tadi ya, yang memang secara resiko untuk resistensinya cukup tidak terlalu beresiko, tetap saja gitu ya, penggunaannya harus dirotasi gitu ya. Dalam 1 kali musim tanam, yang petani bawang merah itu biasanya sampai aplikasi 15-20 kali, bahkan mungkin musim hujan sampai 25 kali gitu ya. Tidak dianjurkan memang untuk aplikasi terus-terusan Rofral gitu selama 1 musim gitu ya. Makanya tadi di saya pun kan cuma ada 5 kali waktu aplikasi tadi ya Rofralnya. Nah, ada beberapa alternatif yang bisa dijadikan sebagai alternasi atau selangan gitu ya, selingan. Dan kebetulan FMC juga punya banyak portofolio produk lah yang terdaftar ya. Kita punya Linpro dengan Propinep dan Trifloxystrobin yang secara cara kerja cukup jauh berbeda ya dengan Rofral. Itu bisa jadi alternatif gitu ya. Terus juga kita punya Kivalo gitu ya, di mana bahan aktifnya fluviram dan tebuconazole yang juga secara cara kerja cukup berbeda. Jadi itu bisa jadi opsi teman-teman petani gitu ya yang merasa sudah sering pakai Rofral, mungkin itu bisa jadi selingan nih dalam 1 musim tuh ada 1 atau 2 fungisida dari FMC yang bisa digunakan. Seperti itu mungkin, Mbak Shirley. Oke, terima kasih banyak Prof dan Pak Yagus. Semoga tadi sudah menjawab pertanyaan dari Lombok Timur ya, kalau nggak salah tadi, petani dari Lombok Timur. Oke, sebelumnya kita mau melihat satu video dulu nih, Pak Yagus dan Prof, bahwa kalau kita melihat FMC melakukan inovasi dan memberikan solusi dan produk yang teruji, itu juga dilengkapi dengan panduan ya ketika kita mengaplikasikan produk di lahan seperti itu. Dan saya yakin sih teman-teman di lapangan juga selalu memberikan guidance tersebut ya kepada petani FMC gitu. Nah, kita mau lihat ada satu tayangan video untuk safety training dari petugas FMC kepada petani-petani kita. Kita saksikan dulu sebentar videonya. Baik, semoga tayangan tadi walaupun singkat merefresh lagi bahwa rekan-rekan petani kita harus melakukan yang namanya perlindungan diri ya. Jadi ketika melakukan aplikasi di lahan harap diperhatikan untuk perlindungan dirinya masing-masing seperti itu. Oke, kita mau lanjut lagi Pak Yagus dan Prof bahwa kayaknya tadi ada yang masih mau kasih testimoni dari Solok. Kalau saya tidak salah tadi dari Solok ya ada. Oke, silakan di-highlight tim yang dari Solok. Ini Solok salah satu yang banyak pakai Rofral juga. Oh, terbukti ya. Memang cukup banyak pemakainya. Oke. Izin Bu untuk testimoninya. Iya, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya pakai Rofral. Iya. Oh, nama saya Agus, berasal dari Solok, di Kecamatan Lembang-Jaya, Kenagarian, Batu Bejanjang. Saya semenjak pakai Rofral
hasil tanaman saya cukup bagus dan cukup memuaskan, dan terhindar dari awan yang kering ataupun kabut basah, fungi atau fungisida. Semenjak saya memakainya, alhamdulillah sampai saat sekarang ini tanaman saya terhindar dari bahan-bahan penyakit yang menyebabkan kerusakan pada tanaman bawang saya. Oke, Terima ada lagi? kasih. Iya, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Agus dari Solok. Jadi sudah menggunakan Rofral ya. Kalau dari mungkin Pak Yagus sendiri mungkin dengar dari teman-teman di Solok, biasanya kendala apa yang dialami oleh petani bawang merah biasanya tuh Pak Yagus di sana? Tadi udah Agus ya. Pak Agus, Pak Yagus ya. Ya, makasih Agus. udah Agus ya. Jadi tadi saya sedikit nangkep tadi kabui katanya kan, kabut gitu ya. Kabut. Kalau di sana kan kabut. Nah, jadi kalau saya tidak salah ya, orang sana tuh biasanya bilang penyakit Alternaria pori atau trotol kalau di Jawa ya. Kalau di sana tuh bilangnya penyakit kabut gitu ya. Karena munculnya setelah ada kabut gitu. Gitu. Jadi makanya petani saya bilangnya kabut. Nah, Iya. memang betul tadi salah satu yang karena juga Solok atau Alahan Panjang ini secara ketinggian daerah ya, ketinggian tempatnya juga daerah termasuk dataran tinggi, sehingga kabut curah hujan gitu ya cukup di sana cukup intens. Jadi memang betul di sana salah satu penyakit yang cukup tinggi ya, intensitas serangannya adalah Alternaria pori atau trotol atau kabui kalau orang sana bilang. Seperti itu. Itu mungkin Oke. dari saya. Iya, terima kasih Pak Yagus. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak-bapak masih ada lagi. Oke, kita masuk ke Nganjuk. Halo Bapak-bapak dari Nganjuk, silahkan ada yang bisa langsung di-highlight yang mana? Nah, kita sudah lihat. Silakan Mas, dari Nganjuk. Ya, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya. Apakah Rofral itu ada ZPT-nya, Mbak? Kenapa kalau pakai Rofral ada ZPT-nya? ZPT-nya. Apakah Rofral ada ZPT-nya itu ya Mas tadi? Iya. Ya, ada pertanyaan lain Mas? Terus kenapa sekarang dosisnya harus banyak, Mbak? Dulu kan cukup sedikit sudah kelihatan. Karena kenapa harus pakai 2 sendok? Dulu cukup 1 sendok sudah. Apakah ada pengurangan dosis dari pabriknya? Oke, iya. Oke. Mas, pakai Rofral udah berapa lama, Mas? Sudah dari tahun 2012, Mbak. 2012. Masih pakai Rofral sampai sekarang? 12 tahun yang lalu. Masih pakai terus, Mbak. Oke. Mas siapa tadi ya? Dari Nganjuk? Mas Adi. Mas Adi dari Nganjuk. Oke. Ini yang punya produk ini. Oke, pertanyaan yang bagus sih. Langsung dikonfirmasi aja, Iya. Pak Yagus. Mas siapa tadi? Mas Adi ya, Mas Adi dari Nganjuk. Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus dan kritis gitu ya. Tapi saya senang, berarti beliau ini, Mas Adi ini adalah cinta Rofral. Iya, gitu ya. dari Karena 2012 Pak pakai dari Rofral. 2012, karena Mas Adi ini menggunakan Rofral itu diamati nih Mbak gitu penggunaannya. Kalau petani kan biasanya sendok ya, Iya. sekian sendok gitu ya. Nah mungkin jawaban yang pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada ZPT-nya gitu ya. Sebetulnya tidak terregister atau tercantum secara resmi ada zat pengatur tumbuh yang terkandung di Rofral, tapi mungkin bisa jadi fungisida itu kan, mau fungisida atau insektisida ketika diaplikasikan ke tanaman biasanya ada efek crop response yang terjadi gitu, respon tanaman yang terjadi biasanya gitu ya. Apakah karena tanaman yang terserang penyakitnya itu sembuh gitu ya, akhirnya dia muncul pucuk baru, biasanya itu tuh biasanya kejadiannya seperti itu, sehingga terlihat seakan-akan ada ZPT-nya, padahal sebetulnya karena penyakitnya terkendali akhirnya muncul pucuk baru, jadi terlihat subur gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi apakah dari FMC mengurangi dosis, mengurangi tukaran gitu. Karena kita juga sangat diawasi ketat nih oleh kementerian gitu ya, oleh
Komisi Pestisida dan lain sebagainya, sebenarnya dari FMC, dan kita juga punya pabrik ya di Indonesia yang cukup harus tegak lurus lah gitu ya. Dalam hal-hal seperti itu kita tidak pernah melakukan FMC tidak pernah mengurangi kandungan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya tadi sempat kita balikin lagi nih, yang tadi sempat disinggung di awal bahwa mau broad spektrum apapun, mau sebagus apapun produk gitu ya, tetap penggunaannya itu harus dilakukan secara tepat, secara rasional. Nah, salah satunya adalah dengan yang kita anjurkan adalah dengan menggunakan alternasi atau menyelang dengan fungisida yang lain. Nah, kebetulan nih FMC punya cukup banyak nih fungisida, jadi ini bisa dijadikan salah satu alternatif. Nah, kalau misalkan tadi ada seperti itu di Rofral, nah ini bisa diseling dengan produk kita yang lain ya, yang punya cara kerja yang berbeda. Itu mungkin Mbak Shirley. Iya, oke. Dari saya. Terima kasih Pak Yagus. Jadi tadi kita ketemu juga ya dengan pengguna setianya Rofral nih, Pak, langsung dari 2012. Oke, saya mau selingi dulu dengan kuis untuk rekan-rekan yang lagi nobar. Silakan bersiap-siap. Ini ada pertanyaan yang kedua. Terutama untuk para petani yang sudah menggunakan Rofral pasti tahu jawabannya, yaitu berapa ukuran dari kemasannya Rofral. Silakan. Langsung angkat tangan. Silakan dari tim di studio boleh langsung dipilih yang mana kira-kira yang paling bersemangat jawab nih. Siapa yang mau dipilih? Sampai ke kamera tuh. Sampai ada yang sudah mendekat ke kamera tuh ada 2 orang. Resen pertama pasti sebelah sana tuh. Silakan. Gampang resen itu. Paling ujung tuh, ujung ke atas kiri. Langsung di-highlight aja. Mbak Mas, silakan. Oke, boleh lagi dulu. Mas. Iya, 100 gram. 100 gram dengan Mas siapa? Bapak Arif Nganjuk. Nganjuk. Pak Yagus 100 gram. Betul. Betul Pak Arif 100 gram. Selamat Pak dari Nganjuk. Di Depok ada. Kompak ini ya. Kompak nih kayaknya nih teman-temannya Pak Arif nih. Selamat menonton ya Pak ya sampai selesai acaranya ya. Siap. Oke, terima kasih. Senang nih Pak kalau ada teman-teman nobar yang kompak, semangat ya. Semangat ya. Selama nonton AgriTalk kita. Oke, kita masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan dari Facebook yang belum kita jawab. Ada lagi? Silakan. Atau dari teman-teman yang nobar masih bisa 1-2 pertanyaan lagi. Ada yang mau testimoni juga silakan. Silakan langsung raise hand aja biar kita lihat. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait penyakit tanaman bawang, boleh penanggulangan hama dan penyakit di bawang merah, silakan. Mumpung ada ahlinya, Prof. Dadang dan Pak Yagus dari FMC. Oke, kita mau pindah ke Majalengka. Nah, akhirnya kita masuk nih ke Jawa Barat. Silakan dari Majalengka. Halo. Oke, izin bertanya, Mbak Shirley. Iya, Pak Dadan. Silakan. Halo. Izin bertanya, ini dari Cirebon, Mbak, bukan Majalengka, ini dari Cirebon. Dari Cirebon. Silakan, Pak. Maju, Pak, maju sini. Ayo, Pak. Mau bertanya apa? Ayo, Pak, tadi mau bertanya. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari Cirebon, Pak? Dengan Bapak siapa? Pak Narsim. Narsim. Ya, Pak Narsim. Yang mau ditanyakan apa, Pak? Itu produk Rofral tuh kemasannya tuh bagus, yang lebih 1 kilo ada nggak, Mbak? Yang lebih? Mas Shirley, mereka menanyakan Rofral ini kemasannya sudah bagus, yang 100 gram. Ada nggak ke depannya kemasan yang 1 kilogram katanya? Oh, oke. Kemasan 1 kilogram, Pak. Ya, ini juragan ini sepertinya ya. Apa namanya petani, kalau di sana itu apa namanya tuh? Petani besar ya. Petani besar ya. Oh, bandar di Cirebon. Oke, itu aja ya Pak Dadan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Yagus, ada reaksi ke depan untuk Rofral ya ini kemasannya? Iya, sementara memang kita hanya punya 1 kemasan ya, tapi nggak apa-apa tadi masukannya kita catat ya, kita catat. Siapa tahu nanti ada peluang, kesempatan
kemasan yang lain. Cuman yang Oke. jelas sementara masih Sementara kemasan. ya untuk bapak-bapak petani Terima kasih sementara masukannya. masih di 100 gram ya untuk profral. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang masih raise hand? Coba. Nah, itu di kiri Enrekang ya? Silakan boleh di-highlight di paling kiri atas kalau dari saya. Ya betul. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Wah. Bapak yang tadi. Terima bukan ya? kasih Ibu. Ya, Terima Pak. kasih. Dari Pak Basri dari Enrekam Ya. ingin bertanya satu dulu dengan masalah produk FMC. Apa yang membedakan Bu? Apa yang membedakan Bu antara primer dengan presa? Padahal primer dengan presa adalah satu sasaran. Sama-sama aktif dan satu sasaran. Kira-kira apa yang membedakannya? Oke, iya Pak. Bagus lah. Iya. Balik lagi ya, karena lagi ulang tahun sih Prezanya, Mbak. Karena memang di beberapa Preza dan Telema. komunikasi kita Prezanya lagi Iya. banyak nih. Iya. Silakan Pak. Gak apa-apa nih ya, Iya, Mas iya. Preza. Sedikit aja dibahas. Oke, terima kasih. Kalau petani bertanya berarti tertarik gitu ya, Iya. teringat-ingat gitu ya. Kita bersyukur Mbak, berarti apa namanya kampanye Preza ini mengena di petani kita ya. diingat oleh petani gitu ya. Makanya teringat-ingat terus. Oke, apa bedanya Preza dengan Verimark? Padahal bahan aktifnya sama gitu ya. Jadi memang bahan aktifnya sama, tapi ada satu hal yang membedakan dan itu cukup berpengaruh ya ke hasil akhir gitu ya. Nah, kita lihat dulu Verimark itu formulasinya SC, Preza itu OD. Dari sisi formulasi berbeda gitu ya. Terus apa fungsinya gitu ya? Apa yang membedakan? Nah, Verimark itu dibuat oleh FMC gitu ya. Itu spesialis kan sangat bagus ketika diaplikasikan ke tanah, dikocor dan diserap oleh tanaman melalui akar, gitu ya. Ditranslokasikan itu melalui akar dan disebarkan ke seluruh jaringan tanaman. Nah itu kelebihannya si Verimark. Nah sementara Preza dengan formulasinya yang OD ini kan salah satu bentuk formulasi yang cukup modern ya, karena adanya belakangan nih dibandingkan dengan EC, SC, terus dan lain sebagainya. Nah si OD ini nih salah satu kelebihannya insektisida ya atau pestisida yang formulasinya OD adalah dia memiliki kemampuan untuk terdispersi ya gitu ya atau menyebar ke dalam permukaan tanaman itu dengan sangat baik gitu ya. Jadi kalau yang satu nih bagusnya itu dari bawah ke atas lah gitu kurang lebih ya gampangnya ya. Nah kalau yang satu si Preza ini bagusnya adalah dari atas kemudian baru menyebar ke seluruh jaringan tanaman. Nah jadi mana yang lebih bagus tergantung nih kebutuhannya apa. Kalau misalkan bapak-bapak petani butuhnya di awal sekali gitu ya, baik itu di cabai, di bawang merah, dan butuh insektisida yang memang aman digunakan di awal, terus kemudian bisa ditranslokasikan dengan baik melalui akar, pakai Verimark dengan cara dikocor. Nah kalau butuh perlindungan insektisida di fase yang sudah mulai agak vegetatifnya sudah mulai tumbuh tanamannya gitu ya, pakai Preza karena dia bagus ketika disemprotkan ke bagian atas tajuknya tanaman. Itu sih bedanya mungkin Mbak Shirley. Berarti memang formulasi yang berbeda itu ada tujuannya semuanya tujuannya, ya, betul. betul ya. Begitu ya Prof. Betul, Untuk betul. petani harus tahu itu ya Prof. Iya. Oke. Kita lanjut ada lagi dari Garut, betul ya? Dari Garut, oke. Silakan boleh di highlight untuk petani Garut, silakan. Halo, selamat sore Pak. Belum nyala. Suaranya ya. Iya. Ya, betul. Yang ini Pak, petani Garut. Halo. Tinggal audionya aja, Pak. Kayaknya sinyalnya ya, mungkin ya. Agak delay Kayaknya belum. sedikit sama audio. Audionya belum. Mungkin teman-teman FMC bantu. Suara kita terdengar sebenarnya di sana. Terdengar, ya. Cuma dia nggak bisa ini ya, komunikasi dengan kita di sini.
Bisa dibantu oleh teman-teman di Garut? Iya, tapi udah ada juga Dadah-dadah, kita dadah balik nih, Pak. Tapi kita nggak dengar suara Bapak. nggak denger Pak. Nggak denger, Pak. Ya ampun. Atau mau tulis dulu di kolom chat mungkin. Ini Audionya. Majalengka ya? Garut atau Majalengka? Kayaknya sih Oh, Garut oke. deh kalau kelihatan. Tadi Garut ya. Ada Majalengka nih katanya. Majalengka, silakan. Teman-teman dari Majalengka, oke. Boleh dinyalakan audionya juga. Halo, Pak. Ya, halo, siap. Saya petani Majalengka, petani Iya, tomat. siap, Bapak. Ya, saya pengalaman melak tomat udah 5-6 tahun, tapi kadang-kadang ada serangan kulit pohon. Apabila dipasang sebelum terserang kulit pohon tomat, dipasang ropral, apakah layaknya usia berapa bulan atau dipasang atau berapa hari? Bapak kan kadang-kadang cuaca yang tidak menjamin, kadang-kadang hujan malam, hujan kabut-kabut. Ini untuk terjadi di lapangan ada busuk pohon, terutama kulit batang. Gimana penjelasannya? Dari awal Bapak minta jalan keluar solusinya, mengatasinya. Terima kasih atas dukungannya dari busuk kulit pohon. dari FMT. Bapak sekarang mau memakai produk ropral. Apakah sebelum tanam, apakah usia berapa lama dan tanam udah dipasang ropral? Terima kasih. Minta jawaban yang pasti ya. Iya. Itu telur tanah itu. Atau nuhun Pak, kita akan dibantu jawab oleh Prof. Dadang dulu mungkin tentang tanamannya ini dulu nih, Prof. Di tanaman tomat. Tadi busuk batang ya? Pohon. Oke, kita jawab ya Pak ya, silakan. Busuk batang yang mana? Maaf Pak, saya busuk batang ini yang mana sih Mas? Mungkin busuk basah ya mungkin maksudnya. Busuk basah atau busuk batang, Pak? Ini busuk basah itu Phytophthora. Kalau di tomat apa yang itu layu? Layu Pak? Busuk pohon, busuk kulit dan busuk batang, terutama menyerangnya kulit batang dan tangkai daun. Bapak minta sejak pemakaian ropral layaknya usia berapa dan mengatasinya melalui akar atau penyemprotan itu. Begini Pak, karena ini Bapak tadi kan termasuk cuaca ya, tadi tidak menentu misalnya gitu kan ya. Nah, kadang dia mungkin Bapak malam kabut segala macam gitu ya. Kalau sudah begitu Pak, kalau sudah begitu mungkin dari awal sudah disemprot saja. Karena Bapak harus pencegahan. Harus pencegahan Pak, kalau enggak telat nanti itu. Ya. Iya. Nah, dilakukan saja itu nanti dalam berapa seminggu sekali misalnya, karena dia bisa tahan sampai seminggu Pak di tanaman itu ya. Gitu. Oh iya. Iya. Ropral itu biasanya pakai perkat. Kalau setelah hujan baru disemprot. Nah, kalau Bapak kalau memang Bapak merasa di sana hujannya intensitas tinggi, itu pakai perekat tidak ada masalah. Ya, biar dia agak tahan, kemudian baru masuk ke jaringan tanaman, Pak, gitu. Betul ya. Jadi memang ini harus kreatif Pak. Kalau dia Bapak semprot terus hujan kan tercuci. Ya? Betul. Makanya kita boleh menambahkan perekat di sana untuk ini ya. Walaupun dia kan itu kan biar nempelnya kuat lah si tepungnya itu ya. Gitu. Iya, betul. Ya. Sama juga insektisida Pak. Kalau musim hujan mah tambahkan aja perekat sedikit lah untuk lebih kuat dia. Ya. Iya. Ya, terima kasih atas informasinya dan atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan Bapak selamat mencoba. Semoga sukses, Pak. Itu. Semoga sukses. Ya, amin. Ya. Amin. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin. Ya. Oke, silakan. Iya, silakan. Terkait dengan produk ya. Mudah-mudahan kita nggak salah ya, Prof ya. Karena kan hanya dari penjelasan tadi ya, mungkin bisa jadi keliru, bisa jadi betul ya. Kalau saya nangkep sih tadi busuk gitu ya. Busuk tapi di batang, tapi katanya di batang aja berarti nggak layu ya, kemungkinan besar gitu ya. Mungkin kemungkinan besar itu adalah busuk Phytophthora ya gitu ya. Hawar gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak salah. Nah, dari FMC sebetulnya kalau untuk Phytophthora ya kita ada produk lain sebetulnya yang lebih spesifik lah ya, spesifik untuk Oomycetes gitu ya, Oomycetes gitu ya, atau hawar daun atau hawar batang Phytophthora gitu ya. Namanya adalah Quintek sebetulnya. Saya tidak akan bahas secara detail di sini, tapi yang jelas memang kalau untuk Phytophthora atau busuk Phytophthora itu kita punya yang namanya Quintek dengan bahan aktif Picantotrazole. Nah, kalau pertanyaannya Rokal bisa atau tidak digunakan, bisa karena terdaftar juga untuk itu, tapi memang kalau dengan intensitas serangan yang cukup tinggi dan kita butuh sesuatu yang spesifik, perlu kombinasi ya antara fungisida yang bersifat kontak dengan yang sistemik gitu ya, dengan fungisida yang bersifat sistemik. Nah, kalau Profra sebagai mungkin kontaknya yang lebih dominan di situ dan spektrum pengendalian yang cukup luas, nah kita punya yang spesifiknya yaitu Quintek untuk memang dia benar-benar spesifik untuk busuk tadi gitu, busuk Phytophthora. Mungkin saya tambahkan sedikit, teman-teman FMC di sana barangkali bisa nanti membantu lebih ini ya. Dicek, kemudian disampaikan informasi yang lengkap sehingga nanti kita berikan solusinya begitu. Ini kan kita masih meraba-raba ini. Apakah ini karena Phytophthora atau karena yang lain gitu ya. Tapi ya kita menduga lah kira-kira. Ya. Tapi kalau untuk pencegahan saya kira dari awal memang jauh lebih baik gitu ya. Gitu. Oke, makasih Prof dan Pak Yagus. Kita lanjut tadi katanya yang Garut masih mau join ya, Bapak-bapak, nggak apa-apa ya kita masih penasaran dari Garut. Oke, ya, silahkan suaranya dari Garut. Assalamualaikum. Ya, oke, ada suaranya. Pakai HP. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apakah Assalamualaikum. Saya atas nama Bapak Cucu dari Garut mau bertanya, apakah cara pemakaian insektisida Apreja lebih baik belum tumbuh atau sesudah tumbuh? Dan bagaimana cara pemakaian dosisnya? Apakah 20 mili? Apakah 30 mili? Cara pemakaian Apreja. Dan apakah lebih baik mencegah atau mengobati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Reza lagi. Reza lagi nih Mas. Bener-bener ya, lagi ulang tahun nih, yang lagi ulang tahun nih. Ya, mudah-mudahan melekat juga ya profilnya. Oke, Reza lagi. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana dosis ya tadi ya, balik lagi konsentrasi atau dosis ya. Tadi kalau misalkan Bapak pakai tangki yang 16 liter gitu ya, anjurannya adalah 40 mili per tangki ya, tangki yang 16. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, kapan waktu yang tepat tadi katanya ya, sebelum tanam apa setelah tanam gitu ya, atau di awal tadi katanya. Preza berdasarkan trial atau percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman atau cerita petani yang kita dapatkan gitu ya, waktu terbaik adalah di 14 dan 21 gitu ya. Jadi di awal atau sebagai insektisida preventif. Seperti itu mungkin Mbak Shirley. Oke. Baik. Ada yang terlewatkah tadi? Cukup. Tadi saya juga mau memastikan Preza atau Rokal, ternyata Preza. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Jadi kalau masih ada yang bertanya, saya kasih terakhir 2 pertanyaan, tapi ini satu kita ambil dari Zoom ya Pak. Jadi ini teman-teman yang nobar juga.
nanti mungkin dari Prof juga bisa bantu jawab, ini efek samping menggunakan Rofral terlalu sering atau tiap menyemprot nih, gitu. Jadi mungkin ini kebiasaan petani yang nggak tenang rasanya kalau nggak rajin-rajin nyemprot Rofral. Seperti itu efek samping. Nah, silakan. Dari Prof nih, penggunaan pestisida yang berlebih mungkinnya atau tidak tenang aja nih Prof, itu rasanya. Ya, kami memahami ya kalau orang tadi kan saya katakan berbisnis itu kan memang harus ada apa namanya keuntungan kan ya, sehingga bisa mendapatkan meningkatkan kesejahteraan lah seperti itu ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira begini, kalau kondisi normal ya, tidak ada masalah. Terlalu sering kurang bagus juga gitu, karena pasti biaya produksi meningkat kan, pasti meningkat produksinya. Kedua, itu menimbulkan efek resisten yang lebih cepat, gitu ya, gitu. Nah, namun dalam kondisi-kondisi tertentu, tadi saya katakan habis katakanlah nyemprot hari ini, tiba-tiba besok atau lusa kabut atau hujan atau apa, ya terpaksa kita memang mungkin harus juga melakukan aplikasi ulang seperti itu gitu kan. Tapi kalau kondisi normal tidak perlu juga sesering itu gitu. Jadi ini sangat tergantung pada kondisi-kondisi terutama cuaca ya Bapak sekalian ya, terutama cuaca termasuk hujan tentu saja ya. Tidak hujan juga kabut juga berpengaruh itu ya. Apalagi penyakit-penyakit tular tanah misalnya seperti itu kan ini sangat berhubungan dengan cipratan air hujan segala macam begitu. Nah, jadi efeknya kalau normal terlalu sering juga saya kira tadi ya, jangan-jangan nanti tanaman juga malah, terutama yang pakai EC ya, yang pakai EC. Kalau Rofral kan bukan EC, jadi mungkin tidak terlalu masalah dari segi fitotoksik ya, tapi mungkin ya resistensi akan lebih banyak meningkat ya. Kedua, biaya produksi juga jadi makin tinggi ya. Kalau kondisi normal kita yang biasa-biasa saja, tadi kan 5 kali cukup itu ya. Ya betul kan? 5 kali ya gitu. Nah, tapi kalau saya katakan kalau kondisinya sangat tidak mendukung untuk kita buat yang normal, ya terpaksa kita harus menambah ya. Nggak ada masalah karena kita juga memang kan harus melindungi tanaman kita begitu ya. Jadi ini sangat dilihat dari kondisi di lapangan Bapak Ibu sekalian ya gitu. Ya monggo. Memang kadang-kadang kita harus kondisi tidak normal ya kita juga berbuatnya tidak normal kadang-kadang kan seperti itu ya. Karena kalau tidak tanamannya di situ tidak normal nanti kan seperti itu. Saya kira itu ya, sederhananya seperti itulah saya kira. Ya. Mungkin Pak Yagus silahkan kalau mau di anjuran dari FMC mungkin diingatkan lagi Pak Yagus untuk Rofral. Iya, tadi ya pada saat ada slide mengenai anjuran ya, solusi juaranya si FMC ini, Rofral itu kan sebetulnya kita hanya anjurkan 5 kali. 5. Nah, kalau 5 kali petani nyemprotnya 20 kali, berarti sisanya pakai apa? Ya, yang pertama adalah kita masih punya nih yang lain. Mungkin bapak-bapak petani ada yang sudah mengenal, ada yang belum. Namanya adalah FLINPRO. Tadi sempat saya singgung. Sasarannya sama, tapi secara bahan aktifnya beda ya, beda dan juga cara kerjanya juga jauh berbeda. Jadi itu bisa dijadikan sebagai alternatif. Pun juga bapak-bapak mungkin juga dalam satu musim itu tidak hanya pakai produk FMC, juga pakai produk-produk yang lain juga mungkin ya, fungisida yang lain yang memang secara bahan aktif berbeda dengan yang FMC. Jadi itu mungkin Mbak Shelly kalau dari FMC kita punya paket fungisida ya, ada Rofral, ada FLINPRO, bahkan juga ada Kivalo, sebenarnya ada tiga ya produk yang untuk Alternaria pori. Untuk yang molernya kita juga punya Octave gitu ya. Jadi kita cukup lengkap banget nih bisa jadi opsi ya bagi petani untuk memilih fungisida-fungisida yang FMC. Oke, terima kasih Pak Yagus. Jadi teman-teman petani juga dimanapun berada bisa langsung ditanyakan ya. Jadi ada kendala apa di lahan, ditanyakan langsung ke petugas FMC yang ada di lokasi Bapak Ibu. Jadi akan tepat solusi dan produknya dari FMC seperti apa. Oke, rasanya kita sudah di penghujung acara, Pak Yagus dan Prof. Dadang. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya, silakan boleh tulis pertanyaannya di Facebook, nanti kita akan bantu jawab, atau bisa langsung ke teman-teman FMC yang lagi ada nobar bareng, silakan dibantu untuk Bapak Ibu petani yang ada di lokasi. Oke, untuk menutup acara kita sore hari ini mungkin saya butuh sedikit aja closing statement aja mungkin dari Pak Yagus dan Prof kepada petani bawang kita ini supaya panennya makin melimpah, tetapi juga tetap dengan anjuran-anjuran yang
sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kementan, dari pengawas pestisida juga dan juga dari FMC gitu. Silakan dari Prof dulu mungkin. Oke, baik Bapak Ibu petani yang saya hormati, saya kira melindungi tanaman itu sangat penting sekali, ya. Melindungi itu dalam arti kita bagaimana agar tanaman itu sehat dengan pertumbuhannya optimal seperti itu, ya. Nah, sejak awal, sejak tanam sampai dia panen, bahkan setelah panen pun kita tetap harus melindungi dia secara baik agar kita mendapatkan benefit yang cukup buat kita untuk sekolah anak kita, untuk kehidupan sehari-hari kita seperti itu, ya. Nah, teknologi-teknologi pengendalian sudah banyak tersedia, ya. Silahkan dipilih mana yang menurut Bapak Ibu yang paling sesuai gitu kan, dan termasuk juga penggunaan bahan-bahan pestisida. Saya kira gunakanlah dengan baik ya, karena itu akan memberikan perlindungan untuk tanaman kita ya. Penggunaan yang tidak benar, penggunaan yang salah justru akan menimbulkan permasalahan lain nanti ya. Hindari jangan sampai terjadi keracunan misalnya ya. Hindari juga jangan sampai terjadi pemborosan gitu kan, karena dampak-dampak seperti itu mudah sekali akan diinfokan kepada yang lain dan itu memberikan dampak yang buruk tentu saja untuk produk tersebut. Demikian saya kira, gunakanlah pestisida dengan baik dan benar agar hasil produksi kita menjadi lebih optimal. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pak Yagus, silakan. Ya, sedikit nyambung tadi dengan apa yang disampaikan Prof. Dadang ya. Jadi intinya adalah kita dari FMC ya, itu sangat berharap sekali petani itu sejahtera gitu ya. Karena bagaimanapun ada petani itu adalah customer kita ya, customer utama kita ya. Ketika petani tidak sejahtera juga kita semua juga tidak bisa apa-apa gitu ya. Makanya kita selalu berusaha FMC dalam hal ini untuk tadi ya sesuai dengan tagline-nya Roval gitu ya, tetap setia menemani kesuksesan petani. Nah, bagaimana caranya FMC selalu menghadirkan gitu ya produk-produk perlindungan tanaman yang bermanfaat, diharapkan bermanfaat bagi petani-petani di seluruh Indonesia, baik itu tanaman bawang maupun tanaman-tanaman yang lain, sehingga mudah-mudahan nih dengan kehadiran produk-produk FMC dan sekarang lebih dekat lagi ya, tim FMC hampir ada di semua daerah di seluruh Indonesia, itu bisa cukup membantu para petani untuk mendapatkan kesejahteraannya tadi, menemani kesuksesannya petani tadi. Itu mungkin Mbak Shirley dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak Yagus, Prof. Dadang, banyak informasi dan juga mungkin ada juga tadi sharing dari petani sendiri ya, buat yang kita baru tahu juga, kita tangkap dan kita sangat senang sekali bisa langsung bertatap muka juga dengan petani-petani yang tadi nonton bareng. Terima kasih banyak untuk semua juga tim FMC yang mewujudkan acara nonton bareng ini juga dengan berhasil. Terima kasih dan kami harap semua sarana yang kami lakukan ini berguna untuk para petani di seluruh Indonesia. Dan saksikan terus AgriTalks di episode-episode mendatang dengan topik-topik yang menarik dan juga pastinya narasumber yang hebat-hebat semua dari FMC maupun dari akademisi. Oke, mungkin itu dari saya. Kita akan saksikan lagi AgriTalks di episode berikutnya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Bye-bye. Recording stopped.